Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita akan mempelajari tentang contoh soal dari asas kontinuitas. Perhatikan contoh soal di whiteboard Ibu. Air mengalir dalam pipa yang jari-jari 5 cm dengan laju 10 cm per detik. Berapa laju aliran volumenya? Kita ketahui jari-jari itu R dalam centimeter, kemudian kecepatan itu V 10 cm per detik. Nah, asas kontinuitas itu adalah persamaan debit, di mana debit air itu adalah hasil kali dari kecepatan terhadap luas penampang. Kita ketahui untuk pipa itu kita menggunakan luas penampang itu adalah pi R kuadrat. Jadi A kita menggunakan pi, ini R-nya R kuadrat. Masih tidak, di sini tidak diganti, tetap dalam satuan centimeter dan centimeter per detik. Kemudian dikalikan. V-nya tadi 10, kemudian A-nya itu adalah pi R kuadrat, sehingga menghasilkan besarnya menjadi 0, kalian bisa perhatikan di situ 0,25 satuannya dalam centimeter kubik per detik, karena V tadi dalam centimeter per detik dan R dalam centimeter kuadrat. Karena R-nya dikuadratkan, maka centimeter kuadrat dengan centimeter menghasilkan centimeter kubik per detik. 10 dikali 0,05, 0,25 cm kubik per detik. Selanjutnya, nah ini ada soal, kita agak ini kan sedikit ya. Ini ada soal berikutnya, yaitu fluida mengalir dalam pipa yang diameter. Nah, sekarang kita menggunakan diameter berbeda-beda. Kelajuan air di titik A, jari-jarinya 3 cm. Kelajuannya 8 meter per detik. Berapa kelajuan air di titik B dan C bila jari-jari masing-masing 1 cm dan 5 cm? Berarti ada 3 penampang di sini. Pertama jari-jarinya 0,03, kemudian ada 0,01, kemudian ada 0,05. Dari ketiga jari-jari ini kita bisa memperoleh luas penampangnya. Untuk penampang C, kita menggunakan pi R kuadrat, R pada C di sini. Yang luas penampang B kita menggunakan pi R pada B kita kuadratkan, kemudian untuk selanjutnya ini bukan AC, maksudnya A pada A. Ini A pada A, salah, maksudnya ini A pada A, luas penampang pada A, bukan A pada C ini ya. Ini pada B dan ini luas penampang pada C. Sudah dalam satuan. Nah, ini salah lagi. 3 cm ini dijadikan meter. Ini mestinya sudah dalam meter. Ini sudah dalam meter. Oke, ini salah ya. Perbaiki, ini sudah dalam meter. Kemudian, berapakah kelajuan air di titik B dan C? Kita lihat. Nah, sekarang bisa kalian perhatikan di sini. Tuh. Bisa terlihatkah? Nah, kita besarkan ya, Nak. Nah, debitnya itu kita cari satu persatu, karena debit itu adalah rumusnya tadi kecepatan dikali dengan luas penampang. Sehingga untuk mencari kecepatan pada masing-masing penampang,
kita balik saja. Ini untuk kecepatan padat B, debitnya dibagi dengan luas penampang padat B. Kemudian kecepatan aliran pada penampang C, debitnya dibagi dengan luas penampang pada C. Nah, luas B dan C sudah kita cari di awal tadi. Ya. Kemudian yang ini 8 dan 0,03 diambil dari besar P dan A-nya. P di A ya. P di A dan luas penampang pada A. Tuh hubungannya, nak. Kemudian untuk PC juga seperti itu. Maka kita menggunakan debit ini luas penampang kecepatan pada A tadi dengan luas penampangnya juga. Kemudian untuk pembaginya adalah luas penampang pada C. Sehingga diperoleh nilai ini. Kenapa ini bisa dipergunakan? Karena perhatikan, debit air itu pada penampang 1, penampang 2 itu adalah sama. Hanya untuk mencari kecepatan masing-masing, kita menggunakan penampang pada masing-masing yang diinginkan. Tuh. Selanjutnya, ini ada soal berikutnya yaitu, nah, tuh kamu bisa perhatikan soal yang berikutnya. Ini ada suatu air terjun dengan ketinggian 10 meter mengalir air dengan debit 20 meter kubik per detik. Berapa daya yang dapat dibangkitkan oleh air terjun itu jika massa jenis airnya 1000 kg per detik? Nah, coba kita lihat di sini. Nah, kita lihat di situ. Nah, perhatikan di situ. Bisa kalian perhatikan. Susah ya, nak. Oke. Kita besarkan lagi. Mungkin tidak jelas kalian perhatikannya. Nah, sudah cukup jelas, nak. Oke. Di sini kita lihat energi potensial itu kan massa dikali G. G itu adalah percepatan gravitasinya, H itu adalah ketinggian. Massa air itu adalah Rho dikali V. Lanjut, untuk penyelesaiannya kita lihat. Nah, coba lihat lagi di sini penyelesaiannya. Nah, daya yang dibangkitkan, perhatikan di depan kamu. Nah, ya, daya yang dibangkitkan merupakan tenaga potensial air. Sehingga daya kita gunakan MGH tadi. Ini bisa diganti, massa tadi kan Rho dikali V. G dan H tetap mengikuti. Daya itu persatuan waktu kan. Nah, sehingga disederhanakan seperti ini penulisannya. V itu volume ya. Per T dikali Rho, G, dan H. Sehingga untuk daya itu besar debit dikali Rho dikali G dikali H. Kalian bisa perhatikan di situ. Besarnya berapa? Besar debit, Q-nya 20, kemudian Rho-nya tadi massa jenisnya 1000, kemudian ketinggian
G-nya itu menggunakan percepatan gravitasi di sini pakai 10 di sini ya. Kemudian ketinggiannya adalah 10. Sehingga daya yang dihasilkan kita kalikan semua itu sebesar, perhatikan ini ada nolnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 2 juta ya. Untuk lebih memudahkan kita membacanya, 2 dikali 10 pangkat 6. Lebih disederhanakan lagi. Jadi dalam satuan watt. Oke, cukup itu dulu nak untuk soal hari ini. Seandainya ada yang mau kalian tanyakan, boleh tanya langsung nak ke ibu. Boleh via telegram, boleh WA. Teruslah belajar nak, walaupun keadaan kita mungkin agak susah, tapi kalian harus terus belajar. Karena belajar itu sekarang ini bukan hanya tatap muka. Oke, sekian dulu nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.